he heard them not. Hello. Dengar ya, Yesus didatengin orang berdosa. Nih, Yesus waktu orang berdosa datang, saudara dan saya mau dosa kayak gimana pun, tapi berbalik, memutuskan untuk berbalik. Saudara dengar baik-baik, waktu saudara memutuskan untuk berbalik datang kepada Yesus, orang-orang sekampung udah bilang, Tuhan dia berzina, ketangkep basah berzinanya. Nih buktinya, ada fotonya. Gak ada fotonya waktu itu saudara, ini tambahan saya sendiri. Bertetangkep basah, ada berzina, dia berzina. Jadi apa yang harus dilakukan dong orang berzina kayak gini? Maksudnya pengen supaya Yesus bisa ngomong, wah gak boleh nih, jadi boleh gak zina ya? Jadi gimana nih mesti dihukumnya ya? Kalau dia bilang hukum, dia gak ada kasih. Kalau dia gak hukum, dia artinya ngebela orang berzina. Dengar baik-baik, kalimat yang penting dari peristiwa ini bukan itunya. Kalimat yang penting adalah Yesus dengar itu, dia menulis ke tanah seolah-olah dia tidak mau dengarkan semua itu. Yesus nulis ke tanah tidak nulis apa-apa sebenarnya. Itu tindakan yang dilakukan untuk tidak mau dengar omongan orang tentang dosa orang ini. Dengar baik-baik, kalau saudara dan saya mau balik kepada Yesus, dia tidak mau dengar dosa saudara, asal saudara mau balik. Dengar baik-baik, saya tidak cerita saudara boleh berbuat dosa, harus mature terimanya, betul ya? Yesus benci dosa, oleh karena itu Tuhan Yesus setelah ini bilang kepada perempuan itu, perempuan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi orang-orang yang berbalik, memutuskan untuk berbalik, memutuskan untuk mau kembali ke rumah Bapa, Yesus tidak peduli sama dosa saudara. Ini buktinya. As though he heard them not. Kenapa? Kenapa Yesus kenapa firman Tuhan harus ditulis seperti ini? Saudara perhatikan di Alkitab kan? Saudara waktu baca Alkitab, saudara baca Alkitab kan? Waktu Tuhan Yesus tulis di atas tanah, saudara pikir apa? Nggak tahu Pak, lewat aja udah Pak. Nah, bukan lewat aja. Saudara mesti tahu bahwa waktu perempuan ini datang kepada Yesus, saudara datang kepada Yesus, dosa apapun tapi saudara mau berbalik, Tuhan katakan, engkau merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan jahat, aku akan dengar dari sorga. Ini sebabnya anak yang hilang itu, pada waktu dia berbalik, bapaknya nggak pusing. Di negeri yang jauh tidak ada jaminan. Saudara, jangan biarkan diri saudara saat ini berada di negeri yang jauh. Balik. Yang mau balik katakan amin. Balik, saudaraku, balik. Balik. Mau taat, balik. Kenapa? Sebab Tuhan selalu menasehati saudara dan saya. Dia selalu mau ngajak saudara untuk balik. Seperti perumpamaan domba yang hilang, dia cari. Dia seperti perumpamaan koin yang hilang, dia cari. Dia mau menasehati saudara. Buka bersama saya. Haleluya. Mazmur 73 ayat 24. Haleluya. Mazmur 73 ayat 24. Haleluya. Mana ya? Saya mau lihat dulu. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan. Tuhan katakan, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan baik-baik. Ini kelihatannya kalimatnya, saudara, biasa aja. Coba saudara perhatikan baik-baik. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pertama Tuhan kasih nasihat untuk menuntun, kemudian mengangkat, asal kita mau berbalik. Mati aja. Anak muda yang hilang ini, anak bungsu yang hilang ini, Roh Kudus memberikan matinya bukan mati semua ini. Ayo oke with that? It's okay, you work out. Ayo oke? Bisa dibantuin supaya nggak ini. Oke, digelapin aja. Oke, saudara, dengar baik-baik. Sorry, gangguan teknis. Pada waktu anak yang bungsu ini, saudara kasih Tuhan, dia melihat bencana kelaparan dan dia bisa mati di situ. Dia merasakan kalau dia tetap tinggal di situ, dia bisa mati di situ. Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus ingatkan kepada dia,
di rumah bapaknya, hamba-hambanya pun banyak berkatnya. Di rumah bapaknya, hambanya pun berkelimpahan. Roh Kudus ingatkan kepada dia, memberikan nasihat kepada dia, memberikan nasihat kepada dia. Waktu dia mendapatkan nasihat Roh Kudus, dengarkan, perhatikan baik-baik. Waktu dia mendengarkan nasihat Roh Kudus, dia nunggu berapa lama sampai berbalik? Right away. Right away, saudaraku. Waktu Tuhan kasih nasihat, right away ambil tindakan. Seperti anak bungsu ini. Saudara dan saya, gereja Tuhan, Tuhan sudah kasih ingatkan, udah kasih nasihat berkali-kali. Procrastinating. Nunda-nunda, nanti deh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, buka bersama saya, saudara. Yeremia 18 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Ini artinya balik ke rumah Bapak. Balik ke rumah Bapak tuh bukan nunggu-nunggu. Bapak panggil, saudara respon, iya Bapak, aku balik sekarang. Firman Tuhan sekarang ini sedang ditabur. Mungkin saat ini aku sedang benar-benar jauh dari engkau. Aku datang ke gereja, aku melayani, tapi aku jauh. Aku balik sekarang. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya gini. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Saudara tahu ini Yeremia pada waktu itu Tuhan sedang suruh dia pergi ke rumah tukang periuk. Ngerti ya? Ingat ya ceritanya, saya nggak usah cerita panjang lebar ya. Ngerti ya? Kalimatnya yang ditulis gini. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia, bunyinya gini. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Dengan segera ke rumah tukang periuk. Di situ aku akan menasehati kamu. Dengar baik-baik. Tuhan kalau mau menasehati saudara, Tuhan mau saudara mendengar nasihatnya dan segera bertindak. Sebab pada waktu saudara segera bertindak, di situ ada kuasanya. Saya ulangi, pada waktu saudara segera bertindak, di situ ada kuasanya. Yeremia bisa nggak dengar firman Tuhan? Dia bilang gini, Tuhan ke tukang periuknya besok aja ya. Sekarang saya lagi asik nonton Super Bowl. Bisa nggak? Bisa nggak Yeremia ngomong gitu? Bisa. Nggak terjadi nasihat Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara kalau mau balik ke rumah Tuhan begini. Tuhan bilang segera ke rumah Tuhan. Kita, saudara sering nggak begini? Nih ya, dengar baik-baik. Saudara sering nggak lagi nonton TV? Ingat nih saudaraku. Tiba-tiba bukan kedengeran keinget atau just something on your mind. Saudara berasa kayak, doain dong papamu. Doain dong si ini. Atau saudara diingatkan untuk berdoa. Saudara ingat gak cuy? Berdoa mah bisa entar habis TV. Sering gak begitu? Saya sering, saudaraku, saya ngaku, saudaraku. Ya, sering gak saudaraku? Sering, saudaraku. Saudara, pada waktu saudara dengar untuk berdoa, gerakan untuk berdoa, untuk kembali untuk berdoa, saudaraku, saudara langsung tanggapi, responi, langsung saudara berdoa. Sama, saudara tunggu filmnya habis, ntar malam juga bisa berdoa. Dengan kalimat yang sama saudara berdoa. Kalimat yang sama, dengan waktu doa yang sama. Saudara kalau melakukan itu mulai 10 menit, nanti kalau saudara nanti setelah 2 jam kemudian saudara baru berdoa, sama isi doanya 10 menit juga. Kuasanya totally berbeda. Sekarang saudara perhatikan saya, ini penting sekali. Yeremia pada waktu Tuhan bilang, pergi segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku mendengar perkataanku. Yeremia bisa ngomong gini, Tuhan mau kasih nasihat mah di sini aja, gak usah tukang periuk. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Tuhan kan bisa ngomong sama Yeremia di tukang periuk. Enggak. No, go tukang periuk. Now. Oke, pertama. Atau Yeremia bilang gini, Tuhan, ke rumah tukang periuknya boleh Tuhan, ntar aja ya, atau besok aja, nih lagi sibuk nih Tuhan. Dengar baik-baik. Kembali ke rumah Bapa at once. Saudara dan saya yang sering mau kembali ke rumah Bapa, enggak at once. Tunggu, nanti deh. Ya, saudara diingatkan untuk berdoa besok deh. Saudara diingatkan untuk menabur besok deh. Saudara diingatkan untuk benar-benar berbalik nanti deh. Kita beda kuasanya. Sangat beda kuasanya. Sakeus, Tuhan bilang, Sakeus turun, segera aku akan ke rumahmu. Sakeus bilang, Tuhan putar dulu 1 lap Tuhan, ntar balik lagi baru ke rumah saya. Gak jadi. Amin. Harus saat itu juga. Ini sebabnya waktu Tuhan katakan dengan nasihatmu,
Engkau menuntun aku, Engkau mengangkat aku dan membawaku ke dalam kemuliaan. Ayat 27, buka Mazmur 73 ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Udah aja? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, ngeri sekali waktu kita meninggalkan Tuhan, waktu kita menjauh daripadanya, ngeri sekali. Tetapi pada waktu kita berbalik daripada jalan kita yang jahat, Pak, saya tidak berbuat jahat, jauh dari Tuhan is perbuatan jahat. Dengar baik-baik, jauh dari Tuhan is perbuatan jahat, berzinah dengan meninggalkan engkau. Coba-coba jauh dari Tuhan is perbuatan jahat. Dengar baik-baik. Buka bersama saya sekarang. Saudara, yang satu ini saudara mesti dengar. Yeremia 18 ayat 8. Supaya saudara tahu apa yang terjadi. Oke, tulis. Kemarin saya sudah singgung sedikit. Tapi saudara, Yeremia 18 nih, ayat 8. Jeremiah 18:8. Thanks. Oke, nih ya. Tadi saudara ingat kan, apabila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik, mencari wajahku dan berbalik dari jalan jahat, aku akan mendengarkan dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Betul ya? Ingat ya? Nah ini yang Tuhan bilang. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kok Tuhan bisa nyesel? Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Kalimatnya apa maksudnya? Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Apa maksudnya, saudaraku? Apa maksudnya? Maksudnya, kalau anak bungsu ini tidak berbalik, hidupnya itu akan selalu sengsara. Anak bungsu ini tidak pernah berbalik dari jalan yang jahat. Itu yang terancang di depannya, hidup sama makanan babi, hidup seterus-terusnya dalam keadaan yang melarat, hidup seterusnya dalam keadaan yang menderita. Tetapi pada waktu anak bungsu ini berbalik, Tuhan bilang, aku nyesel bikin rancangan, rancangan malapetaka yang terjadi. Yang kemarin saya bilang, mungkin tubuh saudara hari-hari ini, hidup saudara hari-hari ini, kalau saudara seperti begini-begini aja nih, akan ada sakit ginjal lah 5 tahun ke depan, akan gagal jantung lah 10 tahun ke depan, keluarga saudara akan berantakan lah 5 tahun ke depan, 10 tahun. Dengan kehidupan yang kayak begini-begini aja, studi saudara akan gagal lah, kehidupan rumah tanggamu akan gagal lah 5 tahun ke depan. Ini sudah ada jalannya kalau keadaan seperti ini. Tuhan bilang, kalau engkau bertobat dan berbalik dari jalan jahat, aku menyesal akan rancangan itu, dan Tuhan akan rubahkan. Dan Tuhan akan rubahkan. Katakan amin. Ini yang dimaksud. Kalau anak bungsu ini tidak pernah berbalik dari jalannya yang jahat, dia akan seterusnya makan makanan babi. Tetapi dia kembali ke rumah bapaknya. Dia memutuskan untuk kembali. Hari ini saudaraku, saudara keluar dari tempat ini cuma dengan 2 pilihan. Saudara mau kembali benar-benar, Tuhan, aku kembali kepadamu, aku kembali ke rumah Bapa, aku kembali kepada dekat denganmu Tuhan, segala sesuatu untuk engkau, tidak lagi separuh-separuh Tuhan, tidak lagi separuh-separuh. Dan pada waktu saudara kembali ke rumah Bapa, di situ anak bungsu itu mendapatkan jubah, cincin, dan sepatu, mendapatkan berkat yang melimpah. Gereja kita, saudaraku yang kasih Tuhan, berasal mulai dari Surabaya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, GBI di bawah Paniko itu berasal mulai dari Surabaya. Saya cerita sama saudara. Dianggapnya saudara yang kasih Tuhan adalah gereja orang